Selamat siang, Namo Buddhaya. Jadi sesuai dengan agenda, saya bahas topik tentang kebahagiaan ya. Kenapa tentang kebahagiaan? Karena irisannya psikologi dan Buddhisme sih, dua bidang yang saya geluti. Eh, saya saat ini sekarang sih lebih banyak jadi ngajar di universitas sih. Udah lebih banyak jadi akademisi karena saya lebih suka di akademik daripada eh, di bidang profesi psikologi ya, walaupun pernah praktik gitu. Dan itu memberikan banyak banget pengalaman. Lalu juga saya belajar Buddhisme, ya Buddhisme juga tujuannya ingin bahagia ya. Jadi topiknya yang saya angkat jadinya ini. Pertama-tama yang mau saya share adalah tentang 5 komponen kesejahteraan secara psikologis ya. Ini kalau mau dibilang sih sebenarnya ya 5 komponen kebahagiaan, tapi dari perspektif psikologi. Jadi orang psikologi itu nggak berani ngomong kata happiness sebenarnya. Mereka agak menghindari, terutama dari kalangan akademisi. Mereka menghindari ngomongin kebahagiaan karena kata kebahagiaan itu dianggap sangat sangat halus gitu, sangat abstrak dan sangat subtle gitu. Jadi mereka menghindari penggunaan kata itu juga pemaknaannya sangat subjektif. Jadi mereka suka menggunakan kata well-being. Jadi kalau kalangan psikologi ngomong kata well-being itu biasanya merujuk kepada kebahagiaan maksud mereka gitu. Tapi well-being juga suka salah dipahami ternyata kalangan non psikologis mengira well-being itu materi ya, uang gitu. Itu ternyata saya baru lihat oh ternyata kata well-being pun juga masih disalah maknai. Tapi nggak apa-apa, apapun itu hanya pemilihan kata. Jadi ini saya tulis di buku saya sih sebenarnya ya tentang 5 hal ini. 5 hal ini sebenarnya pertama kali disampaikan oleh Bapak Psikologi Positif. Nah, psikologi positif itu adalah the science of happiness. Jadi cabang psikologi yang ngomongin tentang happiness. Karena psikologi itu biasa ngomonginnya gangguan mental, biasa ngomonginnya eh, sakit jiwa gitu. Nah, ini psikologi positif itu ngomongin the science of happiness-nya. Gimana kebahagiaan dari perspektif sains gitu. Nah, beliau menyampaikan 5 poin, lalu dari 5 poin itu saya di buku ini saya beri penjelasan yang lebih dalam gitu. Jadi ada 5 kesejahteraan. Yang pertama adalah lebih banyak emosi positif daripada emosi negatif. Ya, jadi kalau dalam psikologi ini dalam psikologi, dalam Buddhism saya rasa sedikit berbeda. Jadi ketika kita memiliki lebih banyak emosi positif daripada negatif, kita lebih happy. Sebenarnya ini common sense banget ya. Ketika kita lebih banyak emosi positif daripada negatif, kita itu lebih happy. Gitu. Jadi dalam psikologi, emosi negatif itu nggak mungkin kita hindari. Nah, ini orang suka, saya lihat fenomena psikologis yang sekarang muncul adalah orang-orang merasa bersalah bila mengalami emosi negatif. Jadi sedih dikit merasa ada yang aneh. Gitu, merasa kayak, oh saya kayaknya gangguan jiwa nih, atau lagi galau dikit merasa oh kayaknya saya ada kelainan psikologis nih. Enggak. Jadi dalam psikologi kalau kita mengalami kesedihan, kita ngalamin stres, itu manusiawi. Maksudnya kita manusia wajar ada emosi negatif. Nggak mungkin nggak ada. Jadi nggak mungkin ada kehidupan di mana kita 100% itu emosi positif terus. Selalu ngerasa happy, selalu ngerasa bersemangat, selalu merasa pokoknya hal-hal yang menyenangkan itu nggak mungkin 100% gitu. Pasti ada sisi negatifnya. Dan dalam psikologi punya emosi negatif juga ada manfaatnya. Misalnya emosi negatif itu emosi takut. Takut itu dinilai sebagai emosi negatif karena kita nggak pengen. Jadi definisi emosi negatif itu adalah emosi yang kita nggak pengen sering-sering muncul. Jadi kita makna itu negatif, yang tidak menyenangkan. Kalau yang positif itu yang kita anggap yang menyenangkan, yang kita pengen sering muncul. Kita pengen ngerasain senang, ngerasain bersemangat, ngerasain bersyukur, itu kita sering. Kita kepingin sering. Kalau emosi negatif itu takut, cemas, merasa bersalah, nah itu yang kita nggak pengen sering-sering muncul. Nah, dalam psikologi ternyata emosi negatif itu juga ada manfaatnya, Bapak Ibu teman-teman. Misalnya emosi takut. Emosi takut itu ternyata membuat kita berumur lebih panjang. Apa maksudnya berumur lebih panjang? Jadi emosi takut itu fungsinya adalah mengidentifikasi sesuatu yang berpotensi mencelakakan kita. Itu fungsinya rasa takut. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita penasaran gimana rasanya terjun dari lantai 10 misalnya. Lalu kita nggak punya rasa takut, kita loncat beneran. Atau kalau kita nggak punya rasa takut, kita penasaran gimana sih rasanya, misalnya gimana sih rasa dari sabun mandi misalnya.
karena penasaran wangi gitu kan, terus kita coba minum. Nah, jadinya bahaya. Nah, karena kita punya rasa takut, kita dilihat ada hal-hal yang nggak jelas, kita misalnya ngeliat cairan nih, wangi nih, tapi ini nggak tahu cairan apa, kita nggak bakal minum. Karena kita punya rasa takut, jangan-jangan ini racun. Atau kalau kita ngelihat sesuatu yang ambigu gitu ya, ngelihat sebuah tempat yang ambigu, kita mau masuk jadi takut. Ini jangan masuk ada bahaya nih. Itu fungsinya itu, emosi takut. Emosi cemas juga sama. Sebenarnya kecemasan itu ada fungsinya. Fungsi dari kecemasan itu adalah membuat kita mempersiapkan diri. Cemas itu membuat kita mengantisipasi. Kita cemas besok ada presentasi penting sama sama bos misalnya ya, sama atasan gitu, ada presentasi penting. Nah, cemas itu adalah penggerak kita biar kita membuat sebaik mungkin karena antisipasi fungsi cemas itu. Wah, ini bos biasanya perfeksionis nih, biasanya dia minta data nih. Kalau saya nggak bisa yakinin beliau dengan data, presentasi saya gagal. Nah, kecemasan itu yang bikin kita akhirnya, oh ya berarti mesti siapin data gitu. Nah, itu fungsi kecemasan. Stres juga ada fungsinya. Stres itu dalam psikologi ada dua. Ada eustress, stres yang baik, ada distress, stres yang buruk. Nah, ada stres yang baik. Stres yang baik itu misalnya waktu sekolah, waktu kerja sama ya, waktu kerja ada deadline, ada KPI, ada tuntutan target ini, lalu kita stres, tapi gara-gara stres kita mikirin gimana caranya. Nah, itu stres yang baik. Jadi kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, dalam kadar tertentu, emosi negatif itu bagus dalam psikologis. Tapi kalau kebanyakan, jadi masalah. Takut itu ada fungsinya, tapi kalau takut melulu itu masalah. Jadi paranoid. Ya, ada gangguan nanti namanya paranoid. Cemas itu wajar, tapi kalau cemas melulu, cemasnya nggak terkendali, atau apa-apa dicemasin, jadinya gangguan kecemasan. Stres itu ada fungsinya, tapi kalau stresnya parah, stresnya berat, stresnya kronis, nah itu jadi gangguan juga. Ya, jadi emosi negatif itu nggak boleh banyak, tapi perlu ada, karena kalau nggak ada sama sekali juga buruk. Nah, kalau dalam psikologi itu rasionya 3:1. 3 emosi positif dengan 1 emosi negatif. Rasio yang paling bagusnya gitu. Tapi itu panjang kalau mau diceritain. Tapi intinya kalau dalam psikologi ketika kita punya lebih banyak emosi positif daripada negatif itu artinya hidup kita baik-baik aja. Yang kedua adalah dapat menikmati aktivitas sehari-hari atau engagement. Sebenarnya katanya engagement. Cuma engagement diterjemahin ke bahasa Indonesia itu rumit. Mau diterjemahin totalitas, ya paling dekat totalitas gitu. Jadi total dalam aktivitas sehari-hari gitu. Jadi kalau kerja kita bisa enjoy pekerjaan, kalau lagi kuliah bisa enjoy dengan perkuliahan itu, aktivitas apapun bisa enjoy. Meskipun ada up and down, tapi kita masih enjoy gitu, masih bisa mengikuti. Nah, itu yang kedua. Ketika orang udah nggak bisa menikmati aktivitas sehari-hari, itu namanya depresi. Ya, gangguan depresi itu adalah orang yang bahkan hal yang menyenangkan pun udah nggak terasa menyenangkan bagi dia. Dan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi bukan sehari 2 hari, tapi dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang. Sampai mengganggu aktivitas. Yang ketiga adalah memiliki relasi sosial yang berkualitas, Bapak Ibu teman-teman. Poin nomor 3 ini paling penting kalau dalam psikologi. Jadi ada sebuah riset yang dilakukan selama 70 tahun. Itu yang penelitinya sampai meninggal, dilanjutin asistennya meninggal lagi, dilanjutin asistennya lagi untuk nyelesain penelitian itu. Penelitiannya itu meneliti para pemuda dari Amerika Serikat. Tahun 1000, saya lupa ya, apa tahun 1940-an atau 50-an gitu, para mahasiswa di Amerika Serikat itu diambil datanya, diminta nomor kontaknya, lalu secara berkala setiap tahunnya mereka dihubungi. Dihubungi untuk apa? Ditanyai bagaimana kehidupannya. Apa yang bikin hidup kamu menyenangkan, apa yang bikin hidup kamu nggak menyenangkan. Jadi setiap tahun di follow up terus. Salah satunya nanti jadi presiden Amerika Serikat. Nah, 70 tahun, kamu punya data yang sangat besar tuh. Ya, punya data kehidupan sekian ratus orang selama 70 tahun. Ada yang sukses, ada yang jadi presiden Amerika Serikat, ada yang gagal hidupnya, tapi dilihat gitu. Peneliti ini melihat selama 70 tahun apa sih yang membedakan antara mereka yang happy dengan hidupnya dan apa yang membedakan orang yang nggak happy dalam hidupnya. Ternyata orang-orang yang lebih happy, yang lebih sehat juga, itu punya satu faktor yang sama, yaitu punya relasi sosial yang berkualitas. Jadi bukan uang ya, bukan harta. Ya harta penting. Kalau nggak ada harta juga nggak bisa makan, ya hidup juga nggak bisa gitu. Tapi ternyata single factornya itu bukan harta, bukan tahta, ya, tapi adalah cinta, ya. Tapi kehidupan sosial yang berkualitas gitu. Jadi ternyata
mereka-mereka yang hidupnya bahagia, yang melaporkan hidupnya bahagia, mereka-mereka yang juga lebih sedikit keluhan fisiknya, itu ternyata punya relasi sosial yang lebih baik. Mereka lebih punya bisa teman, bisa keluarga, gitu, bisa teman, bisa keluarga. Yang paling tidak bahagia adalah mereka yang tidak memiliki relasi sosial yang baik. Jadi itu yang paling nggak bahagia. Lalu terkait dengan pernikahan, nah ini poin nomor 3 ya. Sekarang lagi banyak fenomena child free, gitu, atau bahkan yang nggak mau menikah. Ternyata juga kan berarti ada golongan yang menikah punya anak, menikah tidak punya anak, dan sorry, mungkin itu terlalu jauh. Mungkin kita bikinnya golongan menikah dan tidak menikah dulu aja deh. Udah ngomongin punya anak atau enggaknya, kayaknya itu sebuah topik tersendiri. Itu banyak risetnya lagi. Tapi ternyata kan banyak pertanyaan nih, merit atau enggak ya, apalagi bule ya. Merit atau enggak ya, nikah atau enggak ya. Ternyata yang paling bahagia itu adalah yang menikah. Tapi yang paling tidak bahagia adalah yang menikah juga. Jadi menikah tapi mereka happy dengan puas ya. Mereka menikah dan hubungan suami istri, hubungan keluarga yang baik itu adalah kelompok yang paling bahagia. Kelompok yang kedua paling bahagia adalah kelompok yang tidak menikah. Kelompok yang paling tidak bahagia adalah kelompok yang menikah juga, tapi yang kehidupannya nggak bagus gitu, yang hubungan suami istrinya kurang baik, sama anak kurang baik, itu ternyata yang paling bahagia. Jadi menikah itu ternyata bikin bahagia, tapi juga ada resikonya. Kalau menjalaninya kurang baik, paling tidak bahagia tuh, paling gak enak itu yang paling yang kehidupan pernikahannya kacau gitu. Apalagi yang bercerai. Bercerai itu kelompok yang paling tidak bahagia juga, yang menikah tapi cerai. Nah, itu risetnya seperti itu. Jadi relasi sosial yang berkualitas itu sangat baik. Kesepian adalah penentu kematian yang cukup tinggi. Maksudnya kesepian itu paling mudah bikin orang mengalami gangguan psikologis, misalnya depresi, dan depresi itu biasa berakhir dengan ya nggak bagus juga gitu. Jadi itu nomor 3 ya, kehidupan sosial yang paling berkualitas itu paling penting ternyata dalam psikologi. Yang keempat, memiliki kebermaknaan diri. Kebermaknaan diri itu artinya seseorang yang melakukan hidupnya nggak cuma sekedar uh, kerja, keluarga, selesai gitu. Tapi mereka yang punya misi lain, misalnya aktif di tempat sosial gitu. Jadi melayani masyarakat itu ternyata faktor yang bikin seseorang bahagia juga, karena membuat seseorang merasa bermakna. Jadi dia nggak cuma berpikir, oh aku ini kerja hidup hanya untuk kerja bayarin iuran keluarga gitu ya, kebutuhan keluarga, terus selesai. Enggak. Ternyata kalau ada tambah satu lagi, oh ternyata saya juga hidup melayani masyarakat, atau saya hidup melayani wihara itu melayani masyarakat ya, orang beribadah kita layani gitu. Ikut aktivitas sosial itu ternyata bikin happy. Dan yang kelima adalah improvement. Jadi kita menjadi lebih baik. Improvement di sini bukan cuma berarti hartanya meningkat atau karir meningkat, tapi merasa diri jadi lebih sabar, merasa diri jadi lebih bijak, merasa diri jadi lebih eh, nggak harus faktor-faktor yang material lah gitu. Tapi ternyata merasa diri lebih happy, merasa diri lebih lebih damai. Nah, itu ternyata juga faktor kebahagiaan gitu. Jadi ini 5 dari perspektif psikologi, Bapak Ibu. Dari psikologi positif ya, the science of happiness. Nah, ini akan kita lihat nih. Kalau di Buddhis sama nggak sih gitu. Nah, untuk Buddhisnya, saya mau buka dari sebuah relief Candi Borobudur, Bapak Ibu teman-teman. Sebenarnya saya belakangan lagi suka banget belajar tentang ini. Jadi kalau malam saya lagi nggak bisa tidur ya, biasanya karena saya belum menikah, jadi kalau ya pulang kerja itu nggak ada aktivitas apa-apa. Kalau yang udah menikah kan ngurus rumah, ngurus anak gitu. Jadi saya aktivitasnya nggak terlalu banyak kalau udah pulang kerja. Kalau lagi nggak bisa tidur, lagi santai gitu, saya suka baca-baca beberapa teks-teks Buddhis ya. Dan yang lagi saya suka itu yang berkaitan dengan relief Candi Borobudur. Nah, di relief Candi Borobudur, lantai 1 relief 120 Dharma Cakra Prawartana Sutra ini. Ini sebenarnya Dharma Cakra Prawartana Sutra, Bapak Ibu. Jadi saya juga baru tahu gitu, kayak diri sendiri, ternyata Dhamma Cakkappawatana Sutta juga ada di Borobudur. Tapi bukan versi yang palinya, versi yang Sanskritnya, Dharma Cakra Prawartana Sutra. Itu adalah bab ke-24, kalau nggak salah, bab ke-24 dari kitab Lalita Wistara. Gitu. Dharma Cakra Prawartana Sutra ini bisa kita lihat di lantai 1 ya, di bagian Lalita Wistara. Karena Dharma Cakra Prawartana Sutra itu dianggap bagian dari Lalita Wistara di kanon Sanskrit. Relief urutan ke-120, kita bisa menemukan ini, dan ya ini
Ya, tengahnya ini Buddha ya, gambar tengahnya ini Buddha, jelas ya, yang duduknya aja lebih tinggi, lalu juga ada ornamen-ornamen yang menunjukkan keagungan gitu ya, itu Buddha. Kiri itu ada 5 itu Pancawagya, ya kita baru ngerayain Asada beberapa bulan yang lalu, ya, ini momennya sebenarnya ya, Dhammacakkappawatana. 5 di kiri itu Pancawagya, 5 pertapa. Tapi menariknya kalau di teks Sanskrit adalah di Dhammacakkappawatana. Jadi Bapak Ibu, Dhammacakkappawatana dan Dharmacakkaprawartana Sutra itu identik. Isinya bisa dibilang sama. 99% sama. Bedanya cuma settingnya. Kalau Dhammacakkappawatana Sutra hanya ada 5 pertapa, kalau Dharmacakkaprawartana Sutra, Bodhisattva juga ikut hadir. Bedanya di sana doang. Sisanya sama. Sisanya sama. Jadi ini di kiri ada 5 biku, di kanan tuh ada banyak ya, itu para dewa dan para bodhisattva juga turut hadir mendengarkan. Gitu. Paling depan konon kalau dari teks yang saya baca itu bodhisattva Maitreya. Dilihat dari mahkotanya yang beda sendiri. Gitu. Nah, di Dhammacakkappawatana Sutta ini Buddha mengatakan ada 4 kebenaran mulia. Mungkin saya angkatnya yang poin pertama dulu, yang adanya duka ya, duka Arya Satya atau kalau versi Sanskritnya duka Arya Satyang. Nah, ini adalah konsep bisa dibilang doktrin dasarnya Buddhis ya, 4 kebenaran mulia, dan poin pertamanya adalah kebenaran mulia tentang duka atau tentang penderitaan. Nah, pada saat saya membaca ini, saya sebenarnya agak berpikir ya, sempat agak berpikir kalau ya ini pesimistik gitu. Karena ngomonginnya duka-duka semua. Kalau di dalam kehidupan ini hanya selalu yang kita lihat adalah dukanya misalnya, terus wah kita gimana nih, boleh punya keinginan nggak nih? Kalau gitu buat apa saya kerja gitu, punya punya karir, terus kerja, punya punya rumah, punya ini punya itu, kalau semuanya itu duka. Sempat sempat berpikir kayak gitu. Jadi kayak wah kalau gitu kerja nih stres nih, kerja stres, dapat gaji, kan gaji itu tujuannya agar agar saya punya penghidupan yang layak gitu. Tapi kalau ini pun duka, terus gimana gitu, sempat sempat agak mind blow gitu ya, terus gimana gitu, terus punya punya pasangan gitu, punya pacar gitu. Kalau kalau punya pacar itu ternyata ujungnya juga duka gitu, terus kayak harus gimana gitu. Saya sempat berpikir terus harus gimana gitu. Apal mesti lepas semuanya, tapi lepas semuanya nggak mungkin. Papa mama saya pasti pasti nggak setuju dengan keputusan itu, dan itu bikin papa mama saya menderita pasti. Dan ketika papa mama saya menderita, saya ikut menderita gitu, karena saya anak pertama, cucu pertama, satu-satunya anak laki-laki. Bagi orang Chinese itu berat sekali ya, cucu pertama, anak pertama, satu-satunya laki-laki. Jadi saya nggak mungkin menapaki jalur hidup yang nggak boleh punya apa-apa, maksudnya masuk ke sangga, itu kayaknya bagi orang tua saya keputusan yang sangat sulit gitu. Jadi sempat mikir terus harus gimana gitu. Nah, ini akhirnya membuat saya mencari-cari Bapak Ibu, membuat saya banyak mencari-cari buku, video YouTube gitu. Nah, di sebuah YouTube ya ada video yang menarik, video debat seorang Buddhis dengan non-Buddhis. Non-Buddhis ini tokoh yang terkenal Bapak Ibu, saya nggak berani sebut, tapi kalau googling akan ketemu, bukan orang Indonesia, videonya itu dalam bahasa Inggris. Dia seorang doktor kalau nggak salah, dari agama X gitu ya. Terkenal memang dia suka debat dengan tokoh agama lain, dan dia upload videonya di YouTube gitu. Jadi sebenarnya bisa dicari. Dia lagi debat dengan Buddhis. Nah, Buddhisnya sih bukan Buddhis yang saya lihat, bukan Buddhis yang maksudnya di video itu umat Buddha yang bukan dari mana-mana gitu. Yang si dokter ini lagi bikin seminar, ada yang datang terus dia bilang saya umat Buddha, saya ingin berdebat dengan Anda tentang agama gitu. Yang nggak tahu lah ya, itu orang dari mana gitu. Tapi mereka berdebat. Kira-kira begini jawaban dari dokter yang non Buddhis ini. Menurut saya dia pintar sih, menurut saya dia pintar. Tapi ya dia bukan Buddhis, jadi pasti condong ya, condong ke pihak dia gitu. Tapi dia pintar sih, menurut saya hebat. Dia udah melakukan riset. Kenapa saya bilang hebat? Dia udah melakukan riset. Dia ngomong gini, Anda adalah seorang Buddhis bukan? Jawab iya. Seorang Buddhis itu mempelajari 4 kebenaran mulia bukan? Wah. Di titik ini saya mikir nih orang bener pintar nih. Ini orang bener pintar. Karena biasanya non Buddhis kalau ketemu Buddhis yang didebatin adalah konsep karmanya, konsep kelahiran kembali, atau paticca samuppada, itu yang didebatin. Tapi orang ini nyerangnya 4 kebenaran mulia. Nah, menurut saya ini orang riset nih. Berarti ini orang ini belajarnya dalam nih, nggak cuma sekedar belajar hukum karma. Nah, dia ngomong, Anda adalah seorang Buddhis. Buddhis mempelajari 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia itu, yang pertama adalah hidup ini penderitaan. Wah, Buddhis ini jawab, iya betul. Yang kedua adalah sebab dari penderitaan. Sebab dari penderitaan dalam ajaran agama Buddha adalah keinginan, bukan? Wah, dia ngomong gitu, si Buddhisnya, iya betul.
Nah, disinilah masalahnya. Kata si dokter ini ya, disinilah masalahnya. Agama Anda mengatakan bahwa hidup ini ada penderitaan, dan penderitaan itu berasal dari keinginan. Kalau begitu, sekarang ketika Anda ingin melatih diri mencapai nirwana, bukankah itu sebuah keinginan? Bukankah itu juga penderitaan? Wah, itu Buddhisnya langsung tergoncang, Bapak Ibu. Itu Buddhis langsung cengok di video itu. Lalu, ketika Anda mengatakan bahwa penderitaan itu adalah keinginan itu adalah sebab dari penderitaan, bukankah guru Anda ketika ingin menjadi seorang Buddha itu juga sedang ya pokoknya intinya kalau kita punya keinginan itu adalah penderitaan berarti ingin belajar dharma, bukankah ingin mengakhiri penderitaan itu adalah penyebab dari penderitaan gituin. Jadi bukankah ketika Anda ingin mengakhiri penderitaan Anda itu adalah sebab dari penderitaan karena itu adalah sebuah keinginan. Kalau begitu, ajaran agama Anda ini sangat kontradiktif. Wah, itu Buddhisnya diem Bapak Ibu. Dan di ending video itu pindah agama. Ya saya nggak tahu, makanya sekarang saya mikir, ini orang beneran Buddhis atau apa kan video YouTube kan, kita nggak pernah tahu kan. Tapi anyway, maksudnya pada saat saya nonton video itu, saya juga terguncang Bapak Ibu. Maksudnya, walaupun itu dia salah, si dokter itu sebenarnya salah ya dijelasinnya ya. Tapi itu bagi seorang Buddhis yang mungkin yang nggak benar-benar mikirin secara mendalam, mungkin akan terguncang dengar itu. Kayak iya juga ya. Kalau Buddha bilang sebab dari penderitaan itu adalah keinginan, bukankah keinginan untuk mengakhiri penderitaan itu juga sebuah keinginan? Dan bukankah itu bikin kita semakin menderita? Maksudnya saya pas pikir, iya juga ya. Ini orang hebat juga nih, permainan logikanya nih. Gitu. Dan itu membuat saya mencari lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Saya jadi penasaran, saya nyari, akhirnya itu mendorong saya untuk baca lebih banyak lagi gitu. Kayak, lu mesti ketemu jawabannya, Vin, gitu. Jangan stuck di sini aja. Nah, itu untung nggak pindah ya. Untung nggak ikutin pindah. Jadi saya baca, nah saya menemukan sebuah buku, banyak sih, itu salah satunya buku Walpola Rahula ya, itu buku klasik banget di Buddhism. Banyak salah satunya itu sih buku yang masih saya ingat ya. Yang lainnya saya lupa buku apa, tapi Walpola Rahula punya sih salah satu one of the best gitu. Nah, kurang lebih gini Bapak Ibu. Jadi eh, duka Arya Saca ini based on yang saya baca ya, based on yang saya baca, saya hanya ceritain ulang gitu dari para guru-guru Buddhis, dari para scholar-scholar Buddhis. Jadi duka Arya Saca itu artinya eh, benar kebenaran mulia tentang duka gitu. Tapi kalau diterjemahkan secara letterlek, jadi benar-benar kata per kata itu benar jadi kebenaran mulia tentang duka. Tapi kalau diterjemahinnya dengan cara gitu, kita nggak dapat esensinya. Karena itu jadi kayak cuma sebuah judul gitu, kebenaran mulia tentang duka. Nah, eh, para ahli Buddhis ini kemudian memberitahu bahwa kata saca ini benar artinya kebenaran, tapi juga bisa jadinya kenyataan. Jadi realita itu juga saca, artinya juga bisa saca. Nah, kalau mau pakai terjemahan yang lebih luas, yang benar tetap pakai kata-kata benar tapi nggak kaku gitu. Duka Arya Saca itu bisa diterjemahkan sebagai di dalam penderitaan ini, di dalam kehidupan ini adanya penderitaan itu adalah realita, maksudnya gitu. Kita lagi menderita itu this is real gitu. Maksudnya kita di dalam kehidupan ini ada yang namanya penderitaan. Nah, lebih tepatnya itu. Di dalam kehidupan ini ada yang namanya penderitaan. Jadi duka Arya Saca bisa diterjemahkan jadi kayak gitu. Jadi ada realita yang bernama penderitaan. Tuh, yang artinya adalah di dalam hidup ini kita nggak mungkin 100% happy terus. Di dalam hidup ini kita nggak mungkin 100% puas terus. Karena ada si duka ini. Karena ada yang namanya penderitaan ini. Nah, duka itu juga bisa diterjemahkan sebagai ketidakpuasan. Nah, itu juga duka. Duka itu bisa penderitaan, ketidakpuasan, kemalangan, stres, ya, itu juga bisa gitu duka. Ya, jadi kalau mau terjemahan yang lebih luas adalah di dalam kehidupan ini akan selalu ada ketidakpuasan gitu. Itu dari yang pertama. Dan pas saya baca itu saya merasa lebih lebih oke gitu, ya oke, lebih oke. Dan yang kedua, sebab dari duka. Nah, sebab dari duka ini kan yang jadi masalah nih ya, keinginan gitu ya. Nah, akhirnya saya baca lagi, eh, memang Buddha ngomong keinginan, tapi bukan keinginan yang biasa gitu. Tapi tanha yang sebenarnya Buddha katakan kan, sebab dari penderitaan itu adalah tanha. Tanha itu kayak craving, ya, apa ya, ketagihan, keinginan, kemelekatan gitu. Jadi keinginan yang disertai kemelekatan gitu. Jadi ya keinginan, tapi keinginan yang disertai dengan kemelekatan. Atau keinginan yang disertai dengan tiga hal ini, ya, tiga racun.
Kalau di teks Pali mungkin kita bisa baca ini di Abhidhamma Sanggaha di bab 1. Ya, 3 aku salah mula, ti aku salah mula. Kenapa saya tahu? Karena saya baca Abhidhamma Sanggaha mentok di bab 1. Saya nggak bisa lanjut. Susah ya. Saya baca bab 1 ya mikir terus, merenung terus. Gitu mau lanjut ke bab 2 itu kayak kayak nggak kelar-kelar gitu, stuck di bab 1. Jadi saya hafal karena stuck di sono, bukan karena jago. Nah, di eh, ada 3 akar yang tidak bermanfaat. Nah, kalau di teks Sanskrit itu ada di Maha Prajna Paramita Sastra itu ada 3 racun Triwisha. Ternyata sama aja. Jadi keinginan yang disertai dengan loba dosa moha. Nah, jadi sebab dari penderitaan itu benar keinginan, tapi keinginan yang tanha. Karena nanti ada lagi keinginan yang namanya canda dalam Buddhism. Ya, jadi mungkin karena kosakata Pali dan Sanskrit itu beda ya dengan kosakata bahasa Inggris dan kosakata Indonesia, apalagi Indonesia keinginan gitu. Jadinya apa interpretasinya kadang bisa beda gitu. Jadi tanha itu craving kalau orang-orang bule terjemahinnya. Craving itu ya bisa dibilang kehausan, ya, kecandu, ya mungkin kita lebih tepatnya ngomong kecanduan, ketagihan, kemelekatan, gitu, clinging. Nah, itu artinya keinginan yang disertai 3 hal ini: serakah, benci, dan kebodohan batin. Gitu. Nanti ada lagi di dalam Buddhis namanya canda. Canda itu artinya keinginan yang disertai dengan niat. Nah, canda ini netral. Canda ini netral. Bisa baik, bisa buruk ternyata. Kalau candanya itu adalah yang kusala, misalnya kita punya keinginan untuk belajar dharma dan kita benar melakukannya. Oh, ternyata itu hal yang baik gitu. Jadi oh itu ternyata hal yang baik. Lalu kita mau kakina. Kita punya keinginan untuk sanggadana dan kita melakukannya. Oh, ternyata itu keinginan yang baik gitu. Itu kusala canda ternyata. Atau ketika kita misalnya saya kerja gitu, ingin ngumpulin uang, ingin ngumpulin uang, kalau punya uang pengen ngajak orang tua jalan-jalan ke luar negeri, dan saya berjuang atau berusaha untuk mendapatkan itu. Oh, ternyata itu niat yang baik gitu. Itu tuh ternyata oke gitu. Jadi ternyata keinginan itu bisa tanha, bisa canda. Itu yang saya dapat akhirnya jawabannya, dan akhirnya saya nggak galau lagi tuh gara-gara video YouTube itu. Itu entah siapa yang share itu bikin saya galau berhari-hari. Ternyata setelah dapat jawaban itu saya merasa lebih oke, ternyata ternyata boleh gitu, boleh menjalani kehidupan ini, tapi keinginan itu harus yang baik ya, dan disertai dengan tindakan, dan bukan disertai dengan kemelekatan. Jadi bukan disertai dengan kemelekatan maksudnya saya misalnya bekerja, bayar cicilan rumah misalnya gitu ya. Saya punya uang, biar nanti bisa KPR rumah, bisa bayar cicilan rumah. Nah, kalau mampu itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu jangan dipaksain. Itu namanya kemelekatan. Jadi ketika misalnya misalnya saya pengen dapetin A, tapi nggak dapet, nggak bisa. Nah, saya harus bisa lepasin keinginan itu. Kalau enggak, jadinya menderita. Gitu. Jadinya menderita. Jadinya keserakahan, jadinya loba, jadinya tanha. Gitu. Jadi bukan berarti harus menjadi manusia yang 100% nggak punya keinginan, ya itu ngeri sih. Kayak robot ya. Kalau saya pikirnya wah itu aneh gitu. Tapi ternyata nggak boleh adalah yang disertai keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau ngomongin ini mungkin Bapak Ibu pengalamannya lebih banyak ya. Serakah bikin menderita jelas. Nggak usah jauh-jauh. Saya dulu waktu masih umur 20-an tahun awal deh, masih mahasiswa, itu saya all you can eat, makan dimsum. Ya bayar 75.000 di Mangga 2. Itu bagi anak yang masih umur 20 tahun awal ya, masih kuliah, bagi saya itu surga dunia ya, bayar 75.000 makan dimsum sepuasnya gitu. Dan saya makannya brutal banget. Ya siomay, hakau, itu semuanya nonstop. Saya pikir awalnya gini, pikiran mekanisme psikologis yang ada di pikiran saya adalah kalau makan siomay 3 rasanya enak, logikanya makan 4 harusnya lebih enak lagi dong. Makan 3 enak, makan 4 harusnya lebih enak. Atau berarti nambah 1 lagi deh, makan 5 harusnya lebih enak lagi dong. Makan 1 enak ya, seneng gitu. Makan 1 enak, seneng. Berarti kalau makan 2, senengnya jadi 2 kali. Ambil. Bener, pas makan 2 senengnya jadi 2 kali kan, makin seneng. Berarti kalau makan 3, saya akan jadi lebih seneng lagi. Saya ambil 3 siomay. Wih, enak, makin enak. Ternyata bener ya, makan 3 jadi lebih seneng lagi. Apalagi all you can eat, makan lebih banyak makin untung gitu mikirnya. Saya ambil 4. Ternyata enak, makin enak. 5 makin enak, 6 makin enak, 7 makin enak, 10, 11, 12. Tiba di satu titik saya muntah di sana Bapak Ibu. Di wastafel sih, nggak muntah di meja ya. Itu nggak beradab. Jadi saya akhirnya di satu titik tiba-tiba saya enek. Saya enek, lalu saya lari ke kamar mandi.
muntah. Wah, itu memalukan banget sih. Masih umur 20 awal, pas kayaknya masih mahasiswa ya. Dan di sana ya akhirnya saya belajar gitu. Makan kalau enak tetap harus ngerti stop. Nah, itu sesimpel itu. Dan itu kan sebenarnya keserakahan ya. Itu keserakahan. Kebencian juga sama, kebencian. Nah, saya selalu berpikir dalam hati, kalau ada orang yang bikin kesel saya, ada yang nyebelin, gak usah dipikirin. Kenapa? Karena kalau kita pikirin, kita menderitanya double. Misalnya saya dihina oleh seseorang ya, dia menghina saya misalnya jelek gitu ya, dasar Garvin jelek misalnya gitu. Dia ngatainnya cuma sekali. Tapi kalau kita ulang-ulang terus di pikiran, kita kan jadi ngatain diri terus berkali-kali ya. Misalnya, wah, kok dia jahat sih ngatain saya jelek, kok dia berani-berani sih ngatain saya jelek, awas aja dia ngatain saya jelek. Itu kan jadi ngulangin terus kan, penderitaannya jadi berkali-kali lipat. Harusnya kita menderita sekali aja pas dia ngatain kita. Atau kita kalau nggak dengar sama sekali, kita nggak menderita kalau kita nggak pikirin sama sekali. Ya, at least semaksimal-maksimalnya harusnya sekali doang menderitanya. Tapi gara-gara kita ulangin di pikiran, menderitanya muncul terus 2 kali. Nanti kalau lagi galau mikir lagi, oh dia yang pernah ngatain saya jelek, muncul lagi. Ntar kalau kita lagi ngapain mikir lagi, oh dia yang pernah ngatain saya jelek, muncul lagi. Lalu kalau nyimpen dendam, kita dendam sama orang itu, nanti setiap kita ngelihat muka orang itu, muncul lagi penderitaan. Padahal dia udah diem aja. Padahal dia udah nggak ngatain kita. Tapi karena kita nyimpen dendam, dia munculin mukanya aja, kita menderita. Jadi saya pikir, wah rugi ya, jangan nyimpen dendam sama orang. Dia diem aja, saya menderita. Dia update status di Instagram aja, saya menderita. Karena keinget, ini yang ngatain saya dulu. Oh, kalau gitu jangan deh. Jadi itu mungkin sesimpel itu ya, kebencian itu. Maksudnya yang simpelnya itu ya menimbulkan penderitaan. Nah, yang ketiga yang moha ini, Bapak Ibu. Jadi yang saya baca di Abhidhamma Sanggaha, loba dan dosa ini, keserakahan dan kebencian ini, muncul karena moha. Jadi ada sedikit kecurangan di sini. Kecurangan karena loba itu nggak mungkin muncul tanpa moha. Loba itu pasti ditemenin moha. Dosa itu pasti ditemani moha. Tapi moha bisa muncul sendiri. Nah, jadi menurut saya curang ini si moha ini ya. Loba itu nggak bisa muncul sendiri, harus ditemenin moha. Dosa itu nggak bisa muncul sendiri, harus ditemenin moha. Moha boleh muncul sendiri. Ini protektif ini. Tapi apa sih moha itu? Nah, moha itu adalah yang membuat kita jadi ya kebodohan batin ya atau delusi. Sekarang orang lebih suka bilangnya delusi. Tapi karena saya psikolog, delusi itu ketika saya ketemu pasien skizofrenia, saya jadi malah nggak nyaman pakai kata delusi gitu. Jadi moha itu adalah yang gini. Tadi ya saya bilang ketika saya lagi makan dimsum, makan satu enak, happy, ya kan seneng ya happy. Oh kalau gitu makan 2 harusnya lebih happy lagi dong. Harusnya makan 3 lebih happy lagi dong. 4 lebih happy dong. Moha itu yang membuat saya berpikir bahwa kalau makan satu aja happy, makan 100 artinya berarti 100 kali lipat happy dong. Itu moha yang bikin kita berpikir gitu. Padahal realitanya, kalau makan satu happy, makan 3 masih happy, makan 10 udah mulai enak. Nah, moha itu yang bikin kita bodoh, yang membuat kita nggak bisa mikir ke sana. Moha itu yang bikin kita berpikir bahwa kalau satu happy, dikali 100 aja, 100 kali lebih happy. Padahal cara kerjanya nggak kayak gitu. Nah, itu yang bikin kita serakah. Punya gaji, ya dapat gaji nih pertama kali nih, misalnya punya uang 5 juta misalnya gitu ya. Wah enak nih 5 juta nih, bisa kasih papan sejuta, kasih mama sejuta danain wihara, 2 juta, sejuta nabung, sejuta pakai jajan misalnya. Kita happy. Itu. Nah, itu yang akan membuat moha itu akan membuat kita berpikir nanti, oh, kalau punya 5 juta happy dibagi-bagi, happy kamu sisa sejuta dong. Coba dikurangin dananya ke wihara biar masih ada 2 juta, makin happy 2 kali lipat. Nah, itu moha tuh. Ya, yang bikin kita berpikir kayak, ayo ambil lebih, ambil lebih. Kalau ambil satu happy, ambil 100 biar 100 kali happy, itu moha. Padahal cara kerjanya nggak gitu. Padahal kalau kita punya uang, misalnya punya uang 5 juta, kalau misalnya bagi ke orang lain, itu kebahagiaannya meningkat. Karena dalam psikologi, ternyata uang itu, nah ini perdebatan di psikologi ya, dan gara-gara itu saya juga mencari tahu. Akhirnya saya cari banyak riset psikologi tentang kebahagiaan dan uang. Apakah uang itu bikin bahagia? Iya, dalam psikologi. Tapi ada penjelasannya lagi. Uang itu bikin bahagia hanya untuk membantu kita memenuhi kebutuhan pokok. Jadi uang itu bikin bahagia untuk beli makan, punya tempat tinggal. Tapi punya uang yang lebih dari itu, ternyata kebahagiaan kita hanya meningkat kecil. Jadi ternyata seperti itu. Jadi bagi orang yang nggak bisa makan, punya uang itu memberikan peningkatan kebahagiaan yang sangat tinggi. Bagi orang yang rumahnya masih nggak jelas gitu, maksudnya nggak tahu ntar malam tidur di mana gitu, punya uang itu memberikan sumbangan kebahagiaan yang sangat tinggi. Karena dengan itu dia bisa sewa rumah, sewa apartemen, KPR rumah, ya bisa beli makan, itu boostnya tinggi banget. Tapi bagi orang yang basic needs-nya udah terpenuhi, yang makan, tidur, minumnya itu udah pasti ada terjamin,
Mungkin kayak seperti kita-kita yang di sini ya, kayaknya kita nggak mungkin nanti malam nggak punya makanan, dan nggak mungkin termalam nggak tahu tidur di mana gitu. Itu sumbangan kebahagiaan itu. Ada uang itu menyumbang ke kebahagiaan, tapi busnya nggak tinggi banget. Itu hanya memberikan kita kayak, oh bisa santai, bisa jajan gitu. Nah, bukan berarti nggak penting ya, tapi ternyata penting. Tapi ternyata ada satu faktor lagi yang bikin kita bahagia dengan uang, yaitu ketika uang itu dipakai untuk orang lain. Itu ternyata memberikan sumbangan kebahagiaan yang sangat tinggi. Jadi, apakah uang bikin bahagia? Iya, kalau nggak dipakai buat diri sendiri doang. Jadi ada riset ya, ternyata orang-orang yang lebih suka berbagi itu lebih happy. Orang-orang yang suka yang dermawan itu lebih happy. Kenapa? Karena balik ke sini Bapak Ibu teman-teman, yang nomor 4, kebermaknaan. Kalau punya uang, nyumbang, misalnya ya, nyumbang bangun panti jompo, panti sosial, tempat pelihara, atau bantu orang yang susah deh, nggak usah ngomongin jauh-jauh dulu deh, tetangga susah dibantu. Itu ternyata membuat kita merasa kehadiran kita itu bermakna. Itu ternyata itu penyebabnya. Jadi kita itu memberikan rasa kebermaknaan diri. Oh, ternyata kehadiranku ini ada gunanya. Kehadiranku ini ternyata bisa bikin temanku yang, tetanggaku yang kesusahan jadi bisa hidup, lanjutin hidup. Ternyata kehadiranku ini bisa membuat aku bangun panti sosial atau panti asuhan yang menampung banyak orang yang nggak punya keluarga gitu. Itu ternyata itu kebermaknaan. Jadi uang itu ternyata penting kalau dipakainya untuk itu, atau kalau untuk membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi kalau untuk senang-senang, senang-senang itu dalam psikologi perlu, tapi kalau hanya untuk senang-senang itu nanti ada apa saya bikin ya di sini. Saya kayak nggak masukin. Jadi kalau kita hanya pakai uang itu hanya untuk foya-foya, untuk senang-senang, itu akan muncul yang namanya fenomena hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu kita lari di tempat. Jadi kebahagiaan yang berasal dari pemuasan indriawi, hedonik itu artinya kesenangan duniawi, kesenangan indriawi, mohon maaf, kesenangan indriawi, itu bikin kita senang, tapi senangnya jalan di tempat, mentok. Karena kita butuh yang baru lagi. Karena kita akan mencari yang baru lagi. Jadi setelah makan steak enak, kita pengen steak yang tenderloin. Ketika tenderloin enak, kita cari tenderloin yang wagyu. Jadi kita akan ketagihan untuk mana nih yang lebih baru lagi. Itu ya, tapi ya itu panjang lah ya tentang topik itu. Nah, itu moha Bapak Ibu teman-teman sebenarnya yang bikin kita berpikir bahwa kita harus dapat lebih, dapat lebih, dapat kalau dapat lebih baru happy. Itu moha. Moha yang bikin kita berpikir itu. Loba yang membuat kita melakukannya. Sama Bapak Ibu, dosa ya, kebencian. Kalau kita lagi kesel sama orang, kita selalu berpikir, oh kalau aku menyakiti dia, aku akan lega. Itu yang biasa kalau orang lagi kesel ya. Kalau saya balik ngatain dia, saya akan lega. Ya, misal saya dikatain, dasar Gavin jelek, saya berpikir, wah, saya harus balas ngatain dia jelek. Kalau saya ngatain dia jelek balik, satu sama, saya lega. Nah itu moha Bapak Ibu, itu moha yang bikin kita berpikir gitu. Karena kenyataannya, kalau kita ledekin balik, kita hina balik, yang terjadi adalah adu mulut. Adu mulut itu nggak memberikan kita kesenangan. Tapi moha membuat kita berpikir bahwa, ayo adu mulut. Kalau adu mulut, baru lega. Padahal enggak. Moha itu yang membuat kita berpikir kalau kita benci sama seseorang, lalu kita bisa balas dendam, itu bikin kita puas. Enggak, kenyataannya enggak kan. Setelah orang melakukan kejahatan, nggak ada yang seneng. Verdi Sambo dengan Joshua ya, itu Verdi Sambo habis melakukan itu hidupnya nggak bahagia, sekarang nggak bahagia gitu. Tapi mungkin sebelum melakukan ya moha mungkin memberi bisikan, ya ayo sakiti orang yang kamu benci, dengan cara itulah kamu bisa hidup tenang. Itu moha. Padahal setelah dilakukan enggak. Nah ini yang keinginan yang seperti ini yang nggak boleh dalam Buddhism ya, disertai dengan keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Makanya Buddha ngajarinnya mindfulness, menyadari. Karena pikiran kita bisa kasih bisikan sesat, Bapak Ibu teman-teman. Ya, bisikan sesat yang seperti tadi itu, moha itu. Kalau kita nggak mindful, kita kebawa terus sama pergerakan pikiran kita. Tapi kalau kita mindful, ketika moha, ketika pikiran sesat ini mulai ngomong, ayo Garvin, ngambil dimsumnya lebih banyak, ngambil 100, nggak usah pikirin orang lain, yang penting kamu puas. Ketika pikiran itu muncul, saya jadi berpikir ulang. Karena mindful itu, kayak apakah ini perlu? Atau apakah benar kalau saya ambil saya happy, atau saya malah malu? Diomongin orang kan, rakus, serakah gitu. Atau malah saya menderita, muntah-muntah, makan kebanyakan. Ketika saya marah dan ingin menyakiti orang lain, tapi kalau saya mindful, saya akan ngambil jeda dulu mikir, apakah perlu saya membalas itu? Apakah membalas itu membuat saya lebih happy? Itu ternyata fungsinya mindful itu ya untuk nge-crack si moha ini. Ya, tapi topiknya masih panjang banget ini Bapak Ibu, ini memang biasanya sih berjam-jam sih. Saya nggak pernah
selesaiin PowerPoint ini sebenarnya, ini harus saya update karena nggak pernah ada kejadian selesai gitu. Ini baru 2 slide gitu. Tapi mungkin di sini dulu ya Bapak Ibu ya, karena waktunya juga terbatas gitu. Tapi based on 2 slide ini, 3 slide ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa apakah ada keselarasan? Iya, dalam beberapa titik ada keselarasan. Ya, contohnya adalah kita sama-sama harus mindful. Ya, dalam psikologi juga ada yang namanya overthinking, irrational belief. Irrational belief itu yang bikin kita stres dan lain-lain. Misalnya, oh bos saya ketemu saya diem aja, dia kayaknya benci deh sama saya. Nah itu kan membuat kita menderita kan, membuat kita jadi, aduh karir habis nih apa nih. Itu overthinking, irrational belief. Nah psikologi juga sama. Psikologi mengatakan kita seringkali menderita karena ini doang nih, pikiran kita doang nih, yang bikin skenario aneh-aneh, padahal nggak kejadian. Gitu, skenario aneh-aneh itu dimunculin. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus kita awasi, ya harus kita sadari gitu. Dan 5 faktor ini kalau kita bedah, ya ada kaitannya ya sama psikologi ya. Mungkin poin nomor 1 yang sedikit beda. Kalau poin nomor 1 kita nggak boleh, kalau Buddhis bilang kita nggak boleh ngejar emosi positif dan negatif, dua-duanya sama-sama kemelekatan gitu. Kalau di psikologi kita harus malah belajarnya adalah keseimbangan batin ya UPK gitu. Tapi mungkin saya melihat kacamatanya adalah karena psikologi itu kan base-nya duniawi. Ini duniawi kan yang bikin juga manusia, maksudnya yang bikin juga rumah tangga kan peneliti-peneliti. Sedangkan Buddhism itu kan memang pendekatannya spiritual, Sramana. Buddha sebelumnya seorang Sramana, seorang pertapa. Jadi mungkin menengahinya itu. Ya, jadi kita kita mau lihat dari sisi duniawi atau spiritualnya. Kalau poin nomor dua ini saya lihatnya lebih mirip ketika kita sangat mindful atau ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, lalu kita jadi lupa waktu, enjoy. Nah, ini mungkin engagement itu ya, poin nomor 2 ya, ketika kita, jadi Buddha mengajarkan kita kalau ngerjain sesuatu itu harus hadir 100% di sana. Kalau kita makan 100% makan, jangan sambil mikirin cicilan rumah misalnya, jangan sambil mikirin pekerjaan. Kalau lagi kerja, fokus di kerja. Nah, ini kayaknya poin kedua sih. Poin kedua gitu, flow kalau dalam psikologi ya. Dan banyak ahli-ahli psikologi sebenarnya ngambil konsepnya dari Buddhism, Bapak Ibu. Ya, ngambil konsepnya dari Buddhism. Misalnya ini, mindfulness. Itu yang bikin adalah Dr. John Kabat-Zinn. Saya baca bukunya, dan di pengantarnya John Kabat-Zinn ngomong, dia terinspirasi, konsep mindfulness ini, dia penemunya ya di psikologi, ya, di psikiatri. Konsep mindfulness ini terinspirasi dari Zen meditation, dibilangnya gitu. Jadi John Kabat-Zinn ini praktisi Zen gitu. Dan dia akhirnya bikin konsep mindfulness, kan terkenal banget kan apa-apa mindfulness ya. Atau self compassion, ini mungkin masih jarang dibahas di Buddhism ya. Di psikologi juga belum populer, tapi ada. Jadi self compassion ini adalah konsep yang 2006 baru muncul di psikologi. Di Indonesia mungkin telah masuknya ya, sekarang 2022. Kalau di luar sih udah populer. Self compassion itu karuna ke diri sendiri. Penemu teori ini adalah namanya Kristin Neff. Saya baca bukunya juga. Kristin Neff di kata pengantarnya dia ngomong, konsep ini dia temukan ketika dia cerai dengan suaminya, lalu dia sedih, dia lihat pamflet, selebaran retret Buddhis. Ya, retret Buddhis, dia ikut, pas ikut itu dia merenung. Kan diajarin karuna, kayaknya di retret itu dia diajarin karuna. Dia mikir, oh ternyata karuna itu melegakan ya, mengharapkan orang lain reda penderitaannya itu ternyata bikin happy. Tapi kenapa kita nggak coba berpikir itu ke diri sendiri? Kenapa kita nggak coba untuk aku ingin meringankan penderitaanku sendiri, dan dia bikin self compassion itu. Dan sebenarnya ada kan di Sudimaga itu, kalau kita mau praktikin karuna harus ke diri sendiri dulu gitu. Jadi ini nih konsep psikologi yang diambil dari Buddhism. Ada meditasi compassion di luar. Terus ada lagi mindfulness eating, saya nggak masukin. Mindful eating, mindful parenting. Belakangan yang lagi sering dibahas adalah ketenang seimbangan UPK. Yang lagi sering dibahas itu adalah UPK yang mulai banyak diteliti oleh peneliti-peneliti psikologi di luar sana. Jadi mereka suka nyomot-nyomot dari Buddhism. Jadi apakah selaras? Iya, dalam beberapa faktor selaras ya. Cuma yang berbeda adalah kalau dalam psikologi mereka acuannya duniawi. Mereka mencari emosi positif yang lebih banyak gitu. Kalau di Buddhism acuannya adalah spiritual. Gitu. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu ya, paparan singkat pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk pemaparannya kok. Sangat
inspiratif, keren banget sih. Ini ada kaitannya dengan psikologis ya. Psikologi, oke. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi Q&A, tanya jawab singkat mungkin. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, raise hand atau langsung open mic saja boleh kalau di Zoom. Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, ini Tante Mul ada pertanyaan. Boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Ya, Gavin, saya hanya tadi ada Gavin cerita bagaimana kita bahagia apabila kita bisa membantu orang ya. Ya. Nah, saya pernah punya pengalaman nih ajak makan gitu ya kepada saudara-saudara yang mungkin kalau kita bicara ekonomi di bawah kita lah ya. Dan mereka makan tuh kita happy gitu loh, kita bayarin. Nah, tapi kebetulan ketemunya saudara-saudara yang dalam kutip nih agak nggak tahu diri gitu ya. Nah, jadi besok-besok dia tanya lagi, kapan nih diajak makan gitu kan. Oke, kita makan yuk gitu kan, ada diskon dan seterusnya. Nah, tapi lama-lama kebahagiaan itu akhirnya menjadi ketakutan. Ketakutan dalam arti kata gini, aduh kalau gue nggak ajak makan kesian ya gitu kan. Terus kalau misalnya kita nggak sempet rasanya juga ntar dia kecewa gitu. Jadi ketakutan karena kita tidak bisa membahagiakan orang lain gitu ya. Nah barangkali ya waktu itu akhirnya saya nggak ikutin juga kemauannya gitu ya. Walaupun nggak seberapa, tapi menurut saya itu akhirnya mengganggu ya. Dia bahagia, gue enggak gitu. Nah, menurut Devin gimana nih? Apakah konsep kebahagiaan membahagiakan orang lain juga balik lagi harus kita pikir membahagiakan kita juga gitu atau gimana, Gavin? Thank you. Oke, baik Ibu Mul. Pertanyaannya menarik banget ya. Jadi kalau dalam psikologi salah satu sikap yang perlu kita miliki adalah kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing orang gitu. Jadi ya kalau di Buddhism kan juga sama ya, karma itu kan masing-masing semua ya. Jadi kita nggak bisa bahagiain orang, tapi kita hanya bisa bantu orang itu. Gitu. Jadi maksudnya ketika orang itu jadi malah bergantung sama kita agar dia bisa bahagia, itu udah salah gitu. Itu dari dianya juga udah salah, dan dari kita mungkin bisa mulai dikurangin. Karena tujuan kita harusnya bantu dia agar dia bisa mandiri gitu, nggak ngikut-ngikut kita terus. Maksudnya nggak ngikut tuh maksudnya nggak bergantung total gitu ya, gitu. Nah, karena konsepnya adalah bahagia itu semuanya masing-masing. Karena kalau di psikologi itu bahagia itu nggak bisa dari luar. Kalau dari luar itu jadinya kita lari di tempat, ngejar terus gitu. Harus dari dalam. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kita bantu orang, bantunya itu adalah yang membuat mereka agar semakin bisa berdiri sendiri. Nah, kalau tadi ini kasusnya jadi dianya malah jadi apa keenakan ya, minta terus ya jadinya. Nah, ini memang harus dikurangin sih. Dan ketika itu membuat kita jadi menderita, ya karena kita jadi mikir ya, oh dia jadi bergantung sama saya nih, kalau nggak saya ini dia nggak bahagia. Nah, itu dalam psikologi juga nggak dibenarkan. Karena psikologi itu sama Buddhism itu ada kesamaan. Kalau di Buddhism itu meta sebelum kepancarkan ke orang lain, harus di diri sendiri ada dulu. Nah, psikologi juga sama. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa share bahagia itu ke orang lain. Gitu. Jadi ketika kita udah mikir ini kok udah jadi nggak enak ya, jadinya merasa bersalah ya, nggak bisa misalnya nggak bisa tiap minggu ajak ya. Nah itu artinya udah ada something wrong. Itu artinya mungkin kita yang kita lakukan itu berarti ada yang perlu diperbaiki karena itu membuat orang itu bergantung. Itu perlu dipikirkan ulang. Gitu. Memang kalau mau berbuat baik kadang-kadang kesulitannya di sana ya, strateginya ya. Itu strategi yang paling tepat. Tapi mungkin kurang lebih seperti itu ya Ibu Mul ya. Perlu mungkin pendekatan berbaginya perlu diubah kali. Mungkin dengan membuat sesuatu yang dia bisa lebih mandiri. Gitu Ibu Mul. Semoga bermanfaat. Berarti konsep berbagi itu juga pertama-tama kita harus pikirkan bahwa kita itu kebahagiaannya tetap ada ya, tetap ada, tidak berubah menjadi kecemasan atau ya tadi kebencian atau mungkin kekesalan gitu ya. Jadi kalau kebahagiaan di kitanya juga udah berkurang atau tidak ada, ya kita harus barangkali harus ulur waktu atau stop seperti itu ya. Oke. Karena ibaratnya kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa menularkannya gitu. Iya. Ya memang sih kadang-kadang jadi orang melihat kita orang yang tidak bisa berkata tidak gitu.
Iya, benar, benar, benar. Dan itu nggak bagus dalam psikologi. Oke, nggak bagus ya. Jadinya kita yang Baik, terima bergantung lain kali. Oke, ya, thank you, Garvin. Thank you, Ibu Mul. Baik, apakah ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kembali? Boleh langsung diberi kesempatan. Selamat siang, Yang iya, Galvin. Selamat siang, Ibu Luar Fioli. biasa. Ya, oke. sangat menarik tadi well-being-nya sama apa kebahagiaan di dalam agama Buddha. Memang tadi ya Galvin katakan memang kita kalau talk itu selalu ada yang lebih kental itu yang dibahas adalah karma. Talk hari ini sangat menarik ya. Jadi 4 kebenaran mulia itu memang merupakan sebuah landasan, setuju banget ya. Kembali ya mungkin sebagai sharing aja, kebahagiaan itu memang kita harus landaskan parami dari diri kita sendiri ya, betul ya Galvin ya. Kalau kita tidak punya, bagaimana kita mencari atau membangun kebahagiaan dalam diri kita sendiri, memulai tentu dari diri kita sendiri. Terus apa yang disampaikan Galvin tadi, saya senang sekali mengenai apa namanya tuh apa tadi, aduh kok jadi lupa, tadi terpotong. Kebahagiaan itu memang kita harus dengan apa berbagi, melakukan kebajikan atau berdana tenaga pikiran ya, seperti apa yang dilakukan contohnya Kevin di sini. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya, yang bisa kita apa namanya bangun pada diri kita sendiri. Memang berbagi, berdana, betul, itu satu kalau kita memulai dengan memberi dengan kebahagiaan dalam bentuk apapun, kita menjadi apa namanya itu happy-nya itu apa namanya itu happy-nya itu betul-betul punya makna ya, punya makna. Ya. Setuju sekali Kevin, saya happy banget dengar talk hari ini itu bagus banget. Jadi terrealisasi ya tentang kebahagiaan itu yang sejati itu seperti apa. Inilah merupakan suatu landasan yang harus kita bangun. Itu sih sharing saya suka. Saya beruntung bisa join hari ini. Terima kasih, Bu Fioli. Ya, Anumodana Calvin. Ya, sama-sama, Ibu. Talk hari ini melekat sekali. Melekat. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, kita bisa merasakan apa yang kita lakukan, betul sih. Kata Pak O itu bukan semata kita mencari keuntungan atau memberi yang besar, tapi memberi yang dari hal yang kecil itu merupakan makna kebahagiaan yang merupakan benih kebahagiaan yang luar biasa nanti kita tumbuhkan. Ya. Oke, Kevin. Thank you. Thank you juga, Ibu. Boleh ya? Saya nggak sempat tadi screenshot itu. Saya mau belajar lagi. Oh ya, nanti PDF-nya saya bagi aja ke Kevin ya. Boleh? Ya, Boleh, ya. boleh. Thank you. Oke. Anumodana, Calvin, Buddhama bless you. Oh, sadu, sadu, sadu. Aduh, oke. Mungkin kita akan tutup sesi Dhamma Talk siang ini, tapi sebelum itu bolehkah Ko Garvin memberikan closing statement mungkin selama 1-2 menit yang singkat saja dan bisa mungkin kita praktekkan sehari-hari ya, gitu. Oke, baik. Jadi untuk closing statement sebenarnya di semua tempat saya selalu sama sih. Jadi saya punya pengalaman yang menarik ini, mungkin semoga nggak terlalu panjang ya, tapi saya pernah waktu itu ada acara, saya wakilin agama Buddha lah, jadi saya tidurnya bareng pendeta Kristen ya. Jadi ada acara nginep, saya nginep kamarnya sama pendeta Kristen. Pendeta Kristen itu pagi-pagi itu ada saat teduh, jadi mereka kalau bangun tidur tuh langsung baca Alkitab. Saya jadi malu karena saya begitu bangun tidur buka Instagram dulu. Beliau langsung buka Alkitab. Nah, beliau nanya ke saya, Garvin, mana Tripitaka kamu? Saya mau lihat dong gitu. Terus saya jawab, wah Pak Pendeta, nggak mungkin saya bawa. Loh kenapa?
mesti pakai truk. Terus dia nanya, loh, maksudnya apa? Iya, satu lemari. Dan saya juga nggak punya. Saya bilang saya juga nggak punya Tripitaka lengkap gitu. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, kita Tipitaka ya, atau at least Tipitaka gitu, itu tuh banyak banget bukunya gitu. Dan mungkin saya juga seumur hidup mungkin nggak akan habis baca itu ya, kayaknya itu sangat dalam gitu. Kalau cuma baca lewat sih mungkin habis, tapi mendalami kayaknya nggak sempat. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saya berkomitmen sama diri sendiri itu at least ada waktu baca baca sutra, teks Buddhis gitu. Ngerti nggak ngerti, coba baca dulu. Dan ternyata saya ke-explore banyak hal baru, Bapak Ibu. Banyak isu-isu zaman sekarang ternyata jawabannya masih bisa saya temukan di sana. Ini mungkin lebih cocok buat anak muda, tapi misalnya self love ya, anak muda itu banyak banget yang ngomongin self love gitu, cinta sama diri sendiri. Selama ini saya mikir Buddha ngelarang loh cinta sama diri sendiri karena bukan narsisistik ya, kayak terlalu ego gitu. Ego, Tapi, ya. tapi ternyata di Malika Sutta ada ya. Buddha ngomong bahwa beliau tidak pernah menemukan orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Semua orang pasti sayang sama dirinya sendiri. Orang yang mencintai diri sendiri itu nggak akan nyakitin orang lain, kalau kata Buddha. Kenapa? Karena dia tahu disakiti itu nggak enak. Jadi orang yang sayang sama diri sendiri itu justru bukan orang yang egois. Orang yang sayang sama diri sendiri itu justru orang yang empatik. Karena dia tahu semua orang juga sayang sama dirinya sendiri. Gitu. Itu praktik self love dalam Buddhism itu bisa dibaca. Itu ada Ratu Malika dengan raja siapa gitu lagi berbincang, Buddha menanggapi. Lalu toxic relationship, ini remaja, pemuda zaman sekarang juga suka bahas ya, tentang hubungan yang nggak seimbang lah gitu ya, salah satu lebih jahat gitu ya. Itu ternyata juga ada, saya juga selama ini mikir Buddha nggak akan ngomong gituan. Buddha jangankan ngomongin toxic relationship, kalau perlu kita kan jadi anggota sangga nggak menikah gitu kan, saya mikirnya gitu dulu. Iya. Ternyata di Puttabata Jataka, itu ada di Jataka Pali nomor 223 ya, itu ada kisahnya lagi. Ya, waktu itu Buddha masih bodhisatta, kasih saran ke seorang ratu yang suaminya jahat lah gitu, yang rajanya nggak peduli sama si ratu. Nah, Buddha ngomong, hendaknya seseorang tidak perlu mencintai orang yang nggak peduli. Tuh, jadi ngomong ke ratu kayak gitu, jangan mencintai orang yang nggak peduli sama kamu. Bukan berarti dimusuhin ya, tapi maksudnya nggak usah stay dalam hubungan yang kamu yang dirugiin terus gitu. Bodhisatta pakai perumpamaan, umpama seorang burung yang berada di sebuah pohon. Kalau pohonnya nggak berbuah lagi, kan burungnya pasti pindah. Gitu. Ya bukan berarti ngambil manfaat ya, tapi jangan hidup bersama orang yang nggak peduli sama kita gitu. Itu saya maknai seperti itu. Lalu ngomongin kecemasan, yaitu Badai Karata Sutta, itu udah familiar banget mungkin. Majjhima Nikaya 131 ya. Jangan pusingin masa depan karena belum datang. Fokus masa kini dengan pandangan Tuhan. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu teman-teman? Ternyata di dalam Tipitaka, dalam Sutta, ajaran Buddha itu banyak banget saran-saran yang masih bisa dipakai ke kehidupan saat ini gitu, yang belum ke explore doang, ternyata belum ke explore aja gitu. Ternyata kalau dibaca-baca, disempetin waktu membaca, oh ketemu, oh ternyata ini mau fenomena zaman sekarang masih. Nah mungkin yang mau saya sampaikan adalah mari kita sama-sama terus belajar Dhamma. Ternyata selalu ada yang baru ya, walaupun itu kitabnya ajaran Buddha itu udah 2.500 tahun yang lalu, tapi ternyata selalu ada yang baru, dalam arti baru kita sadari. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Anumodana Ko Gavin atas penyampaian materinya hari ini. Baik.